Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang memahami tim kerja. Di sini kami terdiri dari Kasmiati, Isra Yudia, Ayu Sulistiani, Nur Aida Oktaviani, Nurul Hasanah, Meriandani, dan Cinta Restiani. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kasmiati. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tim kerja. Tim kerja yang dikemukakan oleh para ahli antara lain adalah yang pertama tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individunya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual yang disampaikan oleh Stephen. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Menurut Kate Saban dan Smith, mendefinisikan tim sebagai sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi yang berkomitmen untuk maksud bersama. Sedangkan menurut Hunsaker tahun 2001, tim ialah kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu adalah perbedaan tim kerja dengan kelompok kerja. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi regular. Yang ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Sedangkan kelompok tidak sama dengan tim. Kelompok didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang bergabung bersama-sama untuk mencapai sasaran. Suatu kelompok kerja adalah kelompok yang terutama berinteraksi untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota berkinerja dalam bidang tanggung jawabnya. Kelompok kerja tidak perlu untuk melakukan kerja kolektif yang menuntut upaya gabungan. Jadi, kinerja mereka sekedar jumlah kinerja sumbangan individual dari tiap anggota kelompok. Tidak ada sinergi positif yang akan menciptakan suatu tingkat keseluruhan kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kerja tim. Kerja tim ialah kerja berkelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Kerja tim dapat memberikan manfaat antara lain. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama. Yang kedua, dapat menimbulkan semangat kebersamaan. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri. Yang keempat, kinerja organisasi lebih meningkat. Selanjutnya, tipe atau jenis-jenis tim. Tim dapat diklasifikasikan berdasarkan sasarannya. Bentuk yang paling umum digunakan dalam organisasi atau perusahaan adalah yang pertama, tim pemecah masalah. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan. Jam-jaman dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim kerja pengelola diri. Tim kerja pengelola diri adalah kelompok karyawan biasanya 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelia mereka. Yang ketiga, tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Yang keempat, tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik, secara bersama, membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama.
Mereka mengizinkan orang untuk bergabung secara langsung dengan menggunakan komunikasi langsung, diantaranya seperti lokasi jaringan kerja, video, konferensi, dan email. Selanjutnya dibacakan oleh Meriandani. Selanjutnya, membentuk tim kerja yang efektif. Ciri-ciri tim yang efektif tujuannya yang sama. Terus resolusi konflik. Tujuan yang sama ini menuju antusiasme yang tinggi, peran dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif. Untuk resolusi konflik, straightforward dan keahlian, dan evaluasi. Selanjutnya, komponen yang penting untuk menciptakan tim yang efektif dapat digolongkan dalam 4 kategori umum. Kategori pertama, rancangan pekerjaan. Kedua, berkaitan dengan komposisi tim. Ketiga adalah sumber dan kontekstual lain yang menciptakan tim menjadi efektif. Terakhir, proses variabel yang menunjukkan sesuatu yang terjadi dalam tim yang mempengaruhi efektivitas. 1. Rancangan pekerjaan. Keefektifan tim membutuhkan kerjasama dan menempatkan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tugas penting. Kelompok rancangan kerja meliputi variabel-variabel seperti kebebasan dan otonomi. Keuntungan pada kegunaan keahlian berbeda dan talenta. Kemampuan untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi semua tugas atau produk, dan bekerja dalam tugas atau proyek yang berpengaruh secara substansial dengan yang lain. 2. Komposisi. Kategori ini memasukkan variabel yang terkait bagaimana tim dapat dibentuk menjadi staf. Komposisi tim yang efektif terdiri dari yang A. Kemampuan anggota, B. Personalitas, C. Mengalokasikan peran dan menggalakkan keanekaragaman, D. Ukuran tim kerja, E. Kefleksibelan anggota, F. Pilihan anggota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya konteks. Ada 3 faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif, yaitu sumber daya memadai, kepemimpinan dan struktur, evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar. Selanjutnya proses. Hal lain yang berkaitan dengan keefektifan tim adalah variabel proses. Pada komponen ini, hal-hal yang terkait adalah tujuan bersama, menegakkan tujuan spesifik, kekuatan tim, tingkat konflik, dan kemalasan sosial. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya mengubah individu menjadi pemain tim. Yang pertama itu ada tantangan, kemudian membentuk pemain tim. Yang pertama di sini ada seleksi. Ketika mempekerjakan anggota tim, di samping keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengisi pekerjaan itu, harus dipastikan pula bahwa calon dapat memenuhi peran tim mereka maupun persyaratan teknis. Banyak calon yang melamar pekerjaan tidak mempunyai keterampilan tim. Bila menghadapi calon semacam ini, pada dasarnya para manajer atau pimpinan mempunyai 3 pilihan. Yang pertama itu calon dapat menjalani pilihan untuk membuat mereka menjadi pemain tim, kemudian mentransfer individu itu ke unit lain di dalam organisasi tanpa tim. Ketiga itu tidak mempekerjakan calon itu. Selanjutnya itu pelatihan. Sebagian besar orang yang dibesarkan pada lingkungan yang mementingkan prestasi individual dapat dilatih untuk menjadi pemain tim.
spesialis pelatihan menjalankan latihan-latihan yang memungkinkan karyawan untuk mengalami kepuasan yang dapat diberikan oleh kerja tim. Kemudian yang ketiga ada ganjaran. Sistem ganjaran perlu diperbaiki untuk mendorong upaya kooperatif, bukannya kompetitif. Promosi, kenaikan upah, dan bentuk-bentuk pengakuan lain hendaknya diberikan kepada individu untuk keefektifan mereka sebagai seorang anggota tim yang kolaboratif. Selanjutnya saya kembalikan ke Nurul Hasanah. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan memahami tim kerja, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil kajian pustaka dan teori yang telah dilakukan di bab terdahulu dalam makalah ini. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama itu dibutuhkan 2 orang atau lebih. Kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi reguler. Yang ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Kelompok tidak sama dengan tim. Kelompok didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang bergabung bersama-sama. Untuk mencapai sasaran, suatu kelompok kerja adalah kelompok yang terutama berinteraksi untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota berkinerja dalam bidang tanggung jawabnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.